seperti yang sampaikan tadi, mengungkap rahasia dari energi zikir. Bicara zikir, pada saat tadi pagi saya berangkat menuju ke sini, ke Masjid Az-Zikro, mau masuk ke sini aja susah sekali. Ustaz, masuk ke sini susah sekali. Jamaahnya kalau saya bandingkan dengan dulu, semakin lama semakin banyak makin ke sini. Datang susah, akhirnya terpaksa mobil saya parkir di bawah dan saya naik ojek ke sini. Pertanyaan saya Ustaz, mohon maaf nih, punten Ustaz ya, pertanyaan saya. Kan sekarang ini ada juga pemahaman yang mengatakan bahwa zikir itu nggak boleh berjamaah, ngapain zikir berjamaah. Tapi saya lihat antusiasmenya sekarang makin lama makin banyak. Boleh Ustaz bisa dijelaskan dan juga tolong ungkap apa sih rahasia di balik energi zikir ini? Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Fadil Ustaz Ahmad Sanusi Jaro, keluarga besar TNI Polri, ayah bunda ikhwatal iman, mengapa makin banyak jamaah yang datang berzikir? Mengapa makin banyak masuk Islam melalui majelis Az-Zikra? Tadi pagi satu lagi masuk Islam, saudara kita Nicholas Arifin kasih nama Islam Muhammad Zakir Hudan. Dan mu'alaf kita sudah 661 mu'alaf. Allahu Akbar. Bahkan datang ke daerah-daerah, biiznillah 507 kabupaten kota, jamaah terus bertambah dan tidak ada yang jenuh. Bahkan yang datang jauh-jauh, Aceh, Medan, tadi dari NTB, NTT, beliau Kalimantan, rombongan, jauh-jauh datang. Khalid, karena zikir itu membawa perubahan. Ada hijrah. Dan yang zikir merasakan hijrah. Pada setiap pribadi-pribadi yang datang, ada perubahan. Kalau tidak ada sesuatu, untuk apa datang zikir? Jauh-jauh datang. Di Sentul ini. Karena ada sesuatu yang membawa perbaikan, kebaikan. Dengarkan dengan iman. Surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Energi zikir hadir di sini. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu assalam wa 'adda lahum ajran karima. Simak dengan iman. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian. Yusalli. Kata yusalli salawat hanya ada 3 dalam Quran. Pertama, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kedua, Allah bersalawat pada hamba Allah yang diuji berbagai macam musibah, tapi dia sabar. Allah kagum. Bas, wa basiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah berselawat pada hamba itu. Allah merahmati hamba itu. Yang ketiga, hamba Allah yang banyak berzikir. Allah rahmati hamba itu.
rahmat Allah kepada hamba itu, maka hamba itu Allah keluarkan hidupnya dari kegelapan menuju cahayanya. Tadinya maksiat, taubat. Tadinya malas ke masjid, jadi rajin ke masjid. Tadinya sombong, berzikir jadi rendah hati. Tadinya gampang marah, jadi penyabar. Tadinya pelit, jadi dermawan. Ada hijrah. Tetangga-tetangga pun yang menyaksikan, yang mendengar zikir, yang mereka belum mengenal Islam, mengenal Islam akhirnya, dan bahkan masuk Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Hamba yang berubah dari zikir ini tinggal di tengah keluarganya, keluarganya menyaksikan anakku sudah berubah, akhirnya orang tuanya ikut zikir. Kakaknya melihat adiknya yang hadir zikir berubah, kakaknya ikut zikir. Tetangganya melihat, temanku sudah berubah, tadinya jarang ke masjid kecuali Jumatan, sekarang subuh pun sudah ke masjid. Akhirnya dia pun ikut datang. Ada hijrah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidaklah suatu kaum duduk lalu mereka zikir bersama. Dengarkan sabda Rasulullah ini dengan iman. Selesai mereka berzikir, para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkan kata-kata malaikat. Inilah yang terjadi pada kita bersama. Kenapa tadi pagi puluhan ribu jamaah datang berbondong-bondong. Bahkan ada yang kursi roda, yang sudah uzur, yang sakit dari Kalimantan datang. Allahu Akbar. Dengarkan kata-kata malaikat ini. Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayi'atukum hasanat. Berdirilah kalian, hai hamba-hamba Allah yang telah berzikir. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah ganti keadaan kalian menjadi lebih baik. Ada hijrah. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum kita lanjutkan bahasan ini, alhamdulillah Masjid Az-Zikra 2 Desa Cibadung Gunung Sindur sekarang sedang dipasang plafon. Ini kesempatan kita semua lihat gambar masjid kita. Di atas lahan wakaf 17 hektar. Plafon sudah mulai terpasang, sebagian masih butuh sebagian lagi. Satu keping plafonnya 30.000 rupiah. Allahu Akbar. Sedekah jariah, pahalanya mengalir walau kita sudah wafat. Dan ini membangkitkan energi ibadah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ingin beramal jariah bisa hubungi di nomor telepon Haji Awaludin. Lihat 0856 90.010 0856 90.010. Kita berdoa, ya Allah, berkahi yang beramal jariah, sehat afiatkan yang beramal jariah. Ya Allah, wafatkan husnul khatimah yang beramal jariah. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamd wallahu akbar. Subhan walhamd wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita akan lanjutkan lagi tausiahnya di kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana. Ya, Damai Indonesia, persembahan dari Wadimor. Tentu sarung kita kembali lagi di hadapan Anda pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita kali ini adalah mengungkap rahasia dari energi zikir.
Kita percaya bahwa zikir itu adalah melatih kita untuk mengingat Allah. Dan pada saat kita mengingat Allah terus-menerus, tentunya akan menambah kecintaan kita kepada Allah dan menjaga diri kita dalam beradab dan bersikap. Ustadz Arifin Ilham, di sini di Masjid Az-Zikro ini tentunya kita sering lihat banyak kawan-kawan berkumpul berjamaah, melakukan zikir berjamaah. Ada juga orang-orang yang tadi pertanyaannya belum dijawab oleh Ustaz. Ya. Ada juga sekelompok ulama yang mengatakan bahwa kayak gitu nggak boleh sebenarnya. Zikir cukup sendiri-sendiri gitu. Ya. Untuk supaya lebih jelas kepada umat dan juga pemirsa, mungkin Ustaz bisa menjelaskan juga dalil. Allahu Akbar. Kita bersyukur pada Allah disambut oleh Allah dengan turun hujan rahmat. Angkat semua tangan kita berdoa. Allahumma ampirna birahmatika sawaban nafi'an. Allahumma ya Allah, hujani kami dengan rahmatmu, hujan yang bermanfaat untuk kami. Amin. Allahu Akbar. Sunnah kalau hujan lebat berdoa, dan doa sangat mustajab. Tadi pagi zikir berjamaah, puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah, kemudian turun rahmat fitrah. Ingat waktu di Monas 7 juta lebih kita berdoa, kita berzikir, lalu turun rahmat hujan yang sangat lebat. Surah Nuh 10, 11, 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan yang lebat. Ini jawabannya Khalid. Kenapa hujan lebat? Karena jamaah saat itu 7 juta lebih beristighfar. Istighfar yang banyak. Bayangkan 7 juta. Allah janji, bila kalian minta ampun kepada Allah, sebagai jawabannya Allah turunkan hujan. Itu surah Nuh 10, 11, 12. Kemudian surah Hud ayat 52. Lagi-lagi dengan zikir, istighfar, taubat, Allah turunkan hujan yang lebat. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara. Ini juga jawaban zikir berjamaah. Itu ada wow jamaah. Bukanlah zikir kamu, bukanlah istighfar kamu. Minta ampunlah kalian. Perhatikan kata wow di situ. Malah banyak wow jamaahnya ketimbang sendirinya. Dengarkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Ana ma'abi zakaroni wa tagharakati syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Lihat, dengar. Hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan, tapi lisan yang berangkat dari hati karena keimanannya kepada Allah, karena dia mengenal Allah, karena dia cinta Allah, maka dia rindu kekasihnya. Maka wajar kekasih senang menyebut nama kekasihnya. Lanjutkan hadis ini. Tak kala hambaku menyebut namaku pada dirinya, zikir di hati, diam-diam dia zikir. Zikirnya diam-diam. Tadi yang dibaca oleh qari kita, yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Sanusi Jaro. Sebutlah Allah di hatimu, duna jahri, tanpa kau keraskan, hanya buat dirinya. Dia sebut nama Allah. Apa kata Allah? Aku sebut namanya pada diriku. Tadi beliau menjelaskan zikir hati, zikir sir, zikir latif. Allah, 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 Allah. Setiap helaan napasnya, setiap dia tarik, dia lepas. Allah, Allah. Kemudian lanjutkan, hadis ini belum selesai. Dan tak kalah hambaku menyebut namaku di tengah halayak ramai, majelis zikir, majelis ilmu, maka aku sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatku.
Allahu Akbar. Wa asriru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidati sudur. Kau sirkan zikirmu atau kau jaharkan, aku tahu isi hatimu. Wazkurullaha kadzikrikum abaakum aw asyadda dzikra. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian memanggil-manggil, menyebut-nyebut ayah ibu kalian. Ayah, ibu, atau lebih indah dari itu. Ya Rahman, Ya Rahim. Tadi pagi kita semua puluhan ribu jamaah bersenandung doa, zikir Asmaul Husna. Awidullah, awidur Rahman, ayyamma tad'u falahul Asmaul Husna. Berdoalah, Ya Allah, Ya Rahman, atau dari mana saja nama-nama Allah yang mulia. Buka surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwil asal. Ini jawabannya Khalid, lebih telak lagi. Di masjid-masjid Allah, di majlis-majlis Allah diperkenankan, diizinkan menyebut-nyebut nama-nama Allah. An-Nur 36. Allahu Akbar. Jadi bisa dalam hati, bisa dengan lisan, bisa sendiri, bisa bersama. Yang penting hatinya karena Allah. Makanya Majelis Az-Zikra, Dewan Syariahnya, Majelis Ulama Indonesia. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan terjadilah perubahan itu. Sebelum kita lanjutkan dan nanti doa bersama, puluhan ribu yang hadir, yang mendengar dimanapun ikut berdoa. Satu doa diijabah, semua diijabah oleh Allah. Jangan lupa pembangunan Masjid Az-Zikra. Yang kedua, Desa Cibadung Gunung Sindur, di atas lahan wakaf 17 hektar. Sedang pemasangan pelafon, satu keping pelafon Rp30.000. Ini amal jariah yang luar biasa nilainya. Hubungi Haji Awaludin di nomor telepon 0856 90.010. Ya Allah, berkahilah saudara-saudara kami yang beramal jariah. Angkat penyakit jasmani rohaninya. Subhanallah walhamdulillah wallah subhan walham walam wallahu akbar. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku, persembahan dari Wadimor. Maka kita berhajat pada zikir, karena setiap lafaz zikir rahmat ampunan Allah. Makin banyak zikir kita, makin banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah. Zakirin, bukan zakir. Kalau zakir satu orang, zakirin, laki-laki muslim yang banyak berzikir, disertai muslimat zakirat, bukan zakirah, satu wanita muslimah, enggak. Tapi banyak wanita muslimat yang berzikir kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah beri ganjaran besar untuk mereka. Inna likulli syai'in saqala wa inna saqalatal qulub zikrullah. Berulang-ulang ini disampaikan, tapi kita berulang-ulang juga senang melakukannya. Karena kita tidak bersih dari dosa. Segala sesuatu ada sikatnya, ada pembersihnya, ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah.
Ini yang buat kita senang zikir, hati, lisan, sendiri, bersama, di rumah, di jalan, di mobil, di angkot, di kereta api, sampai kemana-mana kita bawa tasbih. Takut ria itu ria. Allah menatap kita, kamera yang tajam daripada semua kamera. Malaikat terus menyaksikan kita. Ketika Imam Hasan Al-Basri, khairut tabi'in, ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa antum selalu menggunakan tasbih? Apa jawaban beliau? Muzakirah billah. Aku tidak ingin lalai, maka aku ingin ini yang mengingatkanku kepada Allah. Beliau terjaga, imam, syekh, alim, selalu zikir, itu saja masih berjaga-jaga dengan tasbih. Ikhwan, kalau hati ini bersih dengan berzikir, Allahu Akbar, akan mudah mengakses, menerima nur hidayah Allah. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Hati yang bersih, doa-doa mustajab. Karena lisannya banyak zikir, banyak baca Quran, banyak bersolawat, bicaranya jujur, tidak makan yang haram. Allahu Akbar, maka doanya mustajab. Ingin ayah bunda doanya diijabah oleh Allah? Banyak baca Quran. Pagi mau tidur baca Quran, murojaah, dia ulang-ulang hafalan Al-Qurannya, dia berzikir, berselawat, bicaranya yang baik, benar, sopan, santun, jujur, mulia, tidak berdusta, tidak ghibah, tidak menyebarkan fitnah, tidak makan yang haram, berdoa, doanya mustajab. Ini rahasia doa mustajab kali. Allahu Akbar. Kalau dia bicara, hikmah. Kalau dia ngomong, didengar. Jadi kalau ayah bunda ini dengar anak, ayah ibu, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholawat, tidak makan yang haram, jujur. Insya Allah kalau ngomong anak dengar. Pemimpin mau didengar oleh rakyatnya. Pemimpin itu banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholawat, bicaranya jujur, tepat janji, tidak makan yang haram, tidak korupsi, lalu bicara, rakyatnya akan dengar. Dan dia kalau bicara hikmah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Musa, Allah perintahkan menghadap Fir'aun dengan perkataan lembut, idhala ila fir'auna fa innahu tagha, pergilah kau pada Fir'aun karena Fir'aun sombong, membunuh sehari 3.000 bayi. Apa Allah perintahkan Musa? Berkata lembut. Lalu Allah berpesan, izhab anta wa ahuka bi ayati wa la taniya bi dzikri. Musa, pergilah kau bersama Harun menghadap Fir'aun dengan perkataan lembut dan jangan lupa zikir padaku. Tuh. Kenapa kita ingin gubernur kita yang soleh Jakarta? Jawabannya dalam surah Toha ayat 33, 34. Kai nazkuraka katsira wa kai nusabbihaka katsira. Karena kami ingin Jakarta banyak masyarakatnya yang berzikir kepada Allah, karena pemimpinnya mempersilahkan rakyatnya berzikir. Dan yang persilahkan berzikir pemimpin yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman akan menghalangi zikir. Inilah kenapa orang beriman selalu berzikir dan menggerakkan orang untuk berzikir. Jangan lupa segmen berikutnya kita doa bersama. Dan ini luar biasa. Dari jutaan yang mengaminkan, satu diijabah, semua diijabah oleh Allah.
Ya, baik pemirsa, kita harus menjaga lisan kita, senantiasa berzikir kepada Allah, menjaga apa yang kita makan. Insya Allah dengan terus beribadah dan senantiasa mengingat Allah, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, Damai Indonesia Ku persembahan dari Wadimor tentu sarung kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Damai Indonesia Ku ini merupakan persembahan dari Wadimor tentu sarung kita. Kita akan berdoa bersama dengan Kiai Haji Muhammad Arifin Islam. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan hati semua, tundukkan kepala, yakin kita ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah. Angkat kedua tangan kita. Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menengadahkan tangan kepadanya. Di rumah dimanapun, depan televisi, dimanapun yang mendengar ini, angkat kedua tangan, hadirkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak melakukan perbuatan dosa. Kami hinakan diri kami dengan banyak berbuat maksiat. Kalau Engkau tidak ampuni kami, pastilah kami akan celaka. Kalau Engkau tidak beri kesempatan kami bertaubat, pastilah kami akan celaka. Kami mohon ya Allah, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atid-Mu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Ya Allah, rahmati ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Berkahi kedua orang tua kami dengan kesehatan yang afiat, taat di jalan-Mu. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.